Ini memperlihatkan bagaimana upaya untuk mengembalikan pada tata ekonomi Pancasila yang tadi saya sampaikan tadi. Di tengah itu semua saya akan masuk pada persoalan yang ada sekarang. Persoalan geopolitik, tarif resiprokal Amerika dan Indonesia. Kita mendapatkan 19%, lalu kemudian ini terjadi 15 Juli 2025, saya sebutkan tanggalnya. Nanti kalau agak salah tolong dikoreksi. Dengan beberapa syarat, membebaskan tarif atas semua produk diekspor Amerika, mematuhi komitmen membeli energi senilai 15 miliar US dollar, atau 244,074 triliun, menjalankan komitmen mengimpor produk pertanian bernilai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 73 triliun, harus membeli 50 pesawat buatan Amerika yaitu Boeing. Padahal kita tahu kemarin dalam diskusi kita bahwa Boeing itu, pembelian Boeing dan bombardir oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan adanya masalah keuangan yang sampai sekarang dampaknya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, karena saya kira kemudian di dalam Kepres dan Impres itu ada 18 kementerian lembaga di dalam koperasi desa, maka arah Danantara dan koperasi desa ini sebetulnya menurut saya inline, seperti yang disampaikan Prof. Nurdin tadi. Dengan demikian, dari apa yang diputuskan dalam kesepakatan tarif ini, saya kira masih bisa terjadi renegosiasi. Pak Erik mau berangkat? Ya, ya. Saya mohon maaf karena enggak, kalian kedip-kedipan nggak jelas. Ya. Karena ini momen yang penting di mana ketemu pimpinan, dan ini dalam geopolitik yang juga penting. Besok kita beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan kita sudah reses, jadi saya ingin mengambil momentum ini. Apakah bisa mungkin dan harus bisa dikomunikasikan, disinergikan adanya dari 4 kesepakatan tadi, bagaimana ada negosiasi begitu. Membeli 737 MAX itu kan di grounded ya, dan kemudian 787 Dreamliner itu juga bermasalah. Boeing yang mana yang harus dibeli gitu. Sementara orang lain menolak membeli Boeing begitu, karena tapi Amerika pasti memaksakan karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika. Ketika nggak laku ini juga masalah simbol ekonominya begitu. Di sisi lain saya mendukung adanya BUMN beserta Danantaranya untuk mengimbangi adanya industri. Sekarang industri perkapalan Dirgantara itu kalau saya tidak salah ada di Pindad ya, dengan holdingnya Pindad begitu, untuk memberikan support, membangun pabrik kerjasama lah dengan negara lain, ada BRICS, ada semuanya itu, dan kemudian bukan hanya technical know-how, tapi bagaimana juga ada alih produksinya Pak ke depannya. Dan kemudian untuk pangannya juga, ini bagaimana sikap atau respon seperti apa yang telah disiapkan oleh Kementerian BUMN dan Danantara atas kebijakan tarif ini? Silakan jawaban tertulis saja Bapak, karena ini kan sedang bergulir terus begitu. Yang kedua adalah setelah 15 Juli ada kesepakatan tarif. Dan pihak Kementerian Perdagangan Amerika, kalau saya tidak salah, menyatakan bahwa ini adalah 4 kesepakatan itu terbukanya akses pasar, tapi juga kepastian layanan digital. Ini nyambung pada keputusan 3 undang-undang kripto yang baru saja disahkan oleh Amerika 17 Juli, yaitu Genius Act, Undang-Undang Pembentukan dan Pedoman Inovasi Nasional untuk Stablecoin. Kedua adalah Clarity Act, Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital. Ketiga anti mata uang digital bank sentral. Apa responnya dari BUMN dan juga dari Danantara? Karena ada industri keuangan juga di dalam BUMN ini. Dan kita akan meluncurkan, kalau saya tidak salah, 17 Agustus namanya Payment ID oleh Bank Indonesia begitu, sebagai bagian dari blueprint sistem pembayaran Indonesia dalam roadmap sampai 2030. Nah, bagaimana antisipasi atau sikap dari BUMN dan juga Danantara, di mana juga ada industri finansial di sana, ada juga industri perbankan terhadap keputusan geopolitik seperti ini. Yang ketiga adalah
Dalam rapat terbatas 22 Juli kemarin, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa langkah-langkah deregulasi agar pertumbuhan ekonomi ini tidak tergantung pada APBN. Saya sangat mendukung, Pak. Dan pembentukan Agrinas itu menjadi penting. Bagaimana kemudian berbagai kebijakan pembangunan ini tidak lagi hanya berpegang pada sumber dananya APBN yang mungkin 80% itu sumbernya adalah pajak rakyat. Sehingga keberadaan Danantara sebagai PT yang mengelola aset, manajemen aset dari BUMN itu juga menjadi penting. Saya akan menyoroti salah satu kasus yang penting. Saya mendukung adanya pemerintah berencana mengambil alih kurang lebih 3,7 hektar sawit bermasalah, begitu, yang kemudian nanti dikelola oleh Agrinas dan nanti yang memang itu kawasan hutan dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan. Namun menjadi catatan penting, saya meminta dalam kesempatan ini bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan bukan hanya dengan pertimbangan hukum adanya penguasaan ilegal. Satu hal yang penting dan mudah-mudahan ini menambah aset dari Agrinas adalah terkait kasus indikasi dugaan korupsi di dalam penggunaan dana Badan Pengelola Kelapa Sawit. Ya begitu, BPDPKS dari 2016 sampai 2020 dengan mencapai angka 57,55 triliun yang diberikan kepada 23 perusahaan, begitu. Pertama, Wilmar Bioenergi Indonesia 9,001 triliun, Wilmar Nabati Indonesia 8,76 triliun, Masimas 7,19 triliun, Permata Hijau Palm Oleo 2,06 triliun, Anugerah Inti Gemanusa 49,48 miliar, Batara Elok Semesta Terpadu 1,13 triliun, Bayas Biofuel 3,5 triliun, Dabi Biofuel 412,3 miliar, Datmek Biofuel 1,83 triliun. Masih panjang. Energi 1 menit lagi, Energi Perkasa 3,63 triliun. Saya tidak sebutkan semuanya. Iya, nggak usah, nggak apa-apa, kepanjangan. 57,55 triliun. Jadi mereka yang bermasalah bukan hanya karena kasus tanahnya yang ilegal, tapi juga ada indikasi permainan terhadap dana pengelolaan BPDPKS. Dengan ini saya memberikan rekomendasi pendukung langkah Presiden Prabowo agar negara mengambil alih perkebunan kelapa sawit swasta yang bermasalah, bukan hanya ilegal, tapi juga ada indikasi korupsi di dalam dana pengelolaan perkebunan sawit. Namun dengan syarat adanya validasi dan verifikasi data keterlibatan perkebunan rakyat agar tetap dilibatkan bersama Agrinas, bukan hanya Agrinas saja, tapi bersama perkebunan rakyat dengan dana yang bisa dibantu dari BPDPKS dan dikelola bersama koperasi desa. Terakhir, saya minta evaluasi kepada PT Peruri, kemarin sudah disampaikan, sebagai pemegang INA Digital, yang mana itu bukan core bisnisnya Pak Erik. Kemudian evaluasi terhadap My Pertamina subsidi tepat sasaran. Kemudian saya meminta adanya klasifikasi bisnis murni dari BUMN yang ada, dan juga mana yang penugasan negara. Sehingga neraca ini menjadi jelas mana yang itu memang bisnis, mana yang penugasan negara, agar terjadi keseimbangan dan juga tidak membebani keuangan BUMN. Cukup panjang. Terima kasih. Telah bersabar mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu sabar sama Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat Teteh selalu sabar. Silakan Pak Doni, Pak Menteri mau